Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Siska Maulia Arini. Saya dari kelas PTKB kelompok 2B, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya mendapat tugas praktikum ekstraksi dan pengujian enzim. Pada praktikum hari ini adalah mereview dan mengetahui kadar air liur yang terdapat di mulut saat memakan buah apel dan bubur kacang hijau. Sebelum memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan yang digunakan. Pertama yaitu ada bubur kacang hijau. Kedua yaitu saya menggunakan buah apel. Dan yang ketiga saya menggunakan air putih atau air mineral yang berfungsi sebagai penetral sesudah memakan bubur kacang hijau dan melanjutkan memakan dengan buah apel. Untuk memulai praktikum pada hari ini, awalnya menyiapkan semua bahan terlebih dahulu seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu memakannya. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengujinya. Pertama, kita akan memakan bubur kacang hijau. Kedua, kita netralkan dengan air putih. Dan ketiga, kita mengujinya dengan memakan buah apel. Setelah melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu saliva atau air liur. Menurut Tarigan 2006, saliva atau air liur adalah cairan organ yang kompleks terdiri atas sekresi dari kelenjar ludah besar dan kecil yang terdapat pada mukosa oral. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang komposisi saliva. Saliva terdiri dari 94-99% bahan organik dan anorganik. Dari hasil praktikum diketahui bahwa memakan buah lebih banyak mengandung air liur dibandingkan dengan memakan bubur kacang hijau. Hal ini karena di dalam bubur kacang hijau mempunyai beberapa kandungan enzim. Menurut Tarigan 2006, kandungan enzim yang terdapat pada kacang hijau misalnya lipid, urea, asam amino, dan glukosa. Di dalam kacang hijau terdapat salah satu enzim yang disebut dengan enzim amilase. Enzim ini bekerja sebagai katalis tubuh pemecah pati menjadi gula dan berfungsi untuk mempercepat reaksi, sehingga dari praktikum yang telah dilaksanakan pada saat memakan bubur kacang hijau dan buah apel mengalami perubahan air liur yang lebih sedikit dibandingkan dengan memakan buah apel yang mengalami jumlah air liur yang banyak. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu seperti faktor kimiawi, yaitu melalui rangsangan seperti rasa asam, manis, pahit, atau pedas. Yang kedua disebabkan karena faktor mengunyah makanan. Dan ketiga disebabkan oleh faktor neuronal, yaitu faktor yang mempengaruhi sistem saraf autonom baik simpatis maupun parasimpatis. Keempat adalah faktor psikis, yaitu stres yang menghambat sekresi saliva. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi tubuh, sedang sehat atau tidak. Pada saat praktikum atau percobaan hari ini, saya sedang dalam keadaan yang sehat. Selain itu, banyak atau sedikitnya saliva sangat dapat mempengaruhi kualitas saliva yang dihasilkan. Hal ini biasanya sangat dipengaruhi oleh waktu pada saat memakannya atau pada saat proses pengunyahan. Dari hasil praktikum dapat diketahui bahwa kandungan saliva pada orang normal atau orang sehat menurut Tarigan 2006 adalah 0,3 sampai 0,5 liter per menit. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.